Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai regresi linier sederhana guna memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Erdah Litriani. Adapun nama-nama anggota kelompok yang terdiri dari Siska Damayanti, Sela Ravelina, dan Novita Afriani. Pada materi kali ini, apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama, pengertian. Yang kedua, rumus dan contoh. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, istilah. Untuk penjelasan berikutnya, mari kita simak bersama-sama. Saya Sela Ravelina dengan NIM 1910602006. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi pengaruh positif atau negatif. Saya, Novita Afriani, akan menjelaskan contoh analisis regresi linier sederhana. Misalnya, jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar nilai uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus atau variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa atau variabel Y secara kedua, langkah-langkah melakukan analisis regresi. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab, prediktor, dan variabel akibat, respon. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data hitung X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, dan total dari. Keempat, buatkan model persamaan regresi linier. Kelima, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Saya Siska Damayanti dengan NIM 1910602005 akan menjelaskan kegunaan analisis regresi linier sederhana yang terdiri dari dua. 1. Model regresi sederhana dapat digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Namun sebelum melakukan forecast, terlebih dahulu harus dibuat model atau persamaan regresi linier. Ketika model yang fit sudah terbentuk, maka model tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel Y yang diketahui. Katakanlah sebuah model regresi digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan X dan konsumsi Y. Ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dengan konsumsi, maka kita dapat memprediksi berapa tingkat pendapatan konsumsi masyarakat. Yang kedua, mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misalkan kita memiliki satu serial data variabel Y. Melalui analisis regresi linier sederhana, kita dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hubungan antara variabel dalam analisis regresi bersifat kausalitas atau sebab akibat. Berbeda halnya dengan analisis korelasi yang hanya melihat hubungan asosiatif tanpa mengetahui apa variabel yang menjadi sebab dan apa variabel yang menjadi akibat. Selanjutnya, istilah dalam regresi linier sederhana. 1. Koefisien korelasi atau R adalah nilai yang menyatakan kuat atau tidaknya hubungan antara dua variabel. 2. Standar error koefisien regresi atau E
adalah ukuran dari ketepatan koefisien regresi dalam memprediksi nilai populasinya. Standar error diukur berdasarkan akar kuadrat dari deviasi atau varians koefisien regresi sampel dengan koefisien regresi populasi. Yang ketiga, koefisien determinasi regresi adalah A. Nilai yang menunjukkan seberapa besar pengurangan variasi dalam Y atau variabel dependen saat satu atau lebih X atau variabel independen masuk ke dalam model regresi. B. Besarnya sumbangan atau andil dari variabel X terhadap variasi atau naik turunnya Y. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.